Lalu bagaimana menggambarkan adanya bermacam-macam sifat Allah? Bukankah itu juga menggambarkan adanya bagian-bagian minimal pada sifat-sifat Allah? Nah, untuk menggambarkan hal tersebut, yang kedua adalah Ahad, Esa. Sebenarnya untuk menggambarkan kata Esa, setidaknya ada dua kata yang merujuk digunakan menggambarkan sifat Allah. Satu itu adalah Ahad, dan yang lain adalah Wahid. Apa perbedaannya? Ahad ini digunakan untuk menggambarkan keesaan yang tak terbilang. Keesaannya benar-benar tunggal, tidak bisa lagi dipecah-pecah, karena ia benar-benar sesuatu yang tak terbilang. Memangnya kenapa kalau dia bisa dipecah-pecah menjadi unsur-unsur, menjadi bagian-bagian? Ketika sesuatu dipecah-pecah menjadi unsur dan bagian-bagian, itu mengandaikan bahwa yang satu bergantung pada bagian yang lain, unsur satu bergantung pada unsur yang lain. Dan sementara ketika terjadi kesaling bergantungan seperti itu sudah bertentangan dengan sifat yang selanjutnya, as-samad, bahwa justru dialah tempat bergantung. Justru menunjukkan bahwa ia bukan lagi yang paling tinggi, yang paling puncak, sebab adanya ketergantungan satu kepada yang lain. Lalu bagaimana menggambarkan adanya bermacam-macam sifat Allah? Ar-Rahman, Maha Pengasih; Ar-Rahim, Maha Penyayang; Al-Malik, Maha Penguasa; Al-Quddus, Salamul Mu'min, Muhaimin, Al-Azizul Jabbar, dan seterusnya. Bukankah itu juga menggambarkan adanya bagian-bagian minimal pada sifat-sifat Allah? Nah, untuk menggambarkan hal tersebut, disinilah kata Wahid mengakomodir adanya Esa yang masih terbilang. Dalam Quran dikatakan wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Di situ dia tidak menggunakan kata Ahad, tetapi Wahid. Dengan kata lain, bahwa di Wahid ini masih membuka ruang adanya lebih dari satu, tetapi pada hakikatnya satu juga. Sehingga kalau misalnya kita mau kaitkan dengan tauhid, maka tauhid dengan menggunakan Ahad ini sesungguhnya lebih pada tauhid zat. Kenapa? Karena pada zat ini ia sama sekali lagi tidak terbagi, tidak terurai, jangankan untuk di luar, bahkan di dalam benak pikiran. Sementara pada Wahid ini masih mengakomodir adanya perubahan, tetapi bukan pada kenyataannya, melainkan pada pemikiran kita hanya untuk memahaminya. Termasuklah kita membedakan hal ini juga, tauhid zat dan tauhid sifat. Ada yang ketiga, setelah kita sudah belajar tentang tauhid zat, tauhid sifat, ada juga yang ketiga, yakni tauhid perbuatan, atau disebut tauhid af'al. Ini sudah next level. Ini sudah level yang lebih tinggi, di mana kita meyakini bahwa tidak ada segala sesuatu yang ada di alam ini, melainkan juga pada hakikatnya adalah perbuatan Tuhan. Wallahu khalaqakum, dan Allah yang menciptakanmu, wa ma ta'malun, dan apa yang kamu lakukan. Itu sebabnya kita diajari dengan kata la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah. Nah, selanjutnya pada kata somad. Kata somad ini memiliki banyak makna, tetapi yang relevan terutama digunakan dalam surah ini, yakni makna yang pertama, ia adalah sesuatu yang berada di puncak, karenanya ia menjadi tempat bergantung. Tidak ada lagi sesuatu yang lebih tinggi darinya, karenanya ia adalah menjadi tempat bergantung. Sesuatu yang di puncak ini kan banyak, ia juga bisa menjadi tempat bergantung.
Terus apa keistimewaan kata somad yang dipilih oleh Allah ini menggambarkan dirinya, Allahu Somad, sehingga ia menjadi puncak yang istimewa untuk bergantung? Keistimewaannya karena makna lain juga dari kata somad adalah sesuatu yang tidak berongga. Sesuatu yang tidak berongga maksudnya ia itu adalah sesuatu yang padat, penuh, isi semua, sehingga tidak ada lagi rongga untuk masuk sesuatu ke dalamnya. Ia tidak membutuhkan sesuatu yang masuk pada dirinya. Ini dengan kata lain, ia menggambarkan ia tidak makan, ia tidak minum, ia tidak perlu dicas, ia tidak perlu segala sesuatu yang lain karena dirinya sendiri sudah penuh. Yang kedua, ia juga karenanya tidak bisa mengeluarkan sesuatu. Dalam arti ia tidak melahirkan, ia tidak buang air, ia tidak apa segala macam. Nah, dalam konteks yang kedua inilah, ia tidak mengeluarkan dalam arti ia tidak melahirkan, relevan dengan pembahasan kita di sini, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa yang lebih dulu dibahas ini adalah lam yalid atau tidak beranak? Prioritas pembahasan ini lebih dulu adalah karena sebelum datangnya Rasulullah Muhammad, umat nabi-nabi sebelumnya sudah mengalami penyimpangan dalam keyakinan Islam, bahwa mereka mengalami penyimpangan sebab mereka meyakini Allah memiliki anak. Dalam Al-Quran dikatakan, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, bahwa orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah, dan orang-orang Nasrani bahwa Al-Masih adalah anak Allah. Mereka meyakini Allah itu memiliki anak, maka di sini langsung di-counter bahwa Allah itu tidak memiliki anak. Kenapa? Karena semua yang memiliki anak itu adalah sesuatu yang fana. Ia tidak kekal. Sementara kita meyakini Allah itu kekal. Lam yulad, bahwa Allah itu tidak diperanakkan. Kenapa begitu? Karena yang namanya diperanakkan berarti ia sebelumnya tidak ada, lalu menjadi ada. Sementara dalam Islam meyakini bahwa Allah itu ada sejak dulu dan sampai kapanpun. Dan di akhir ditutup dengan walam yakullahu kufuwan ahad. Kata kufuwan ini diambil dari kata kufu yang berarti setara. Dengan kata lain, di sini Allah mau menggambarkan setelah menjelaskan tentang beberapa sifat tadi, Allah itu esa, ia telah puncak tempat bergantung, ia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lalu di akhir dia menegaskan bahwa Allah itu tidak sama dengan siapapun, karena itu Allah itu tidak setara dengan siapapun.